Pemasangan baru PDAM itu kena berapa ya? Dan admin tambahkan apa saja syaratnya. Jadi buat kamu mungkin yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait video admin yang soal ngebahas baru pasang air PDAM sudah diminta bayar 65k, ada yang bertanya untuk pemasangan baru PDAM itu kena berapa ya? Dan admin tambahkan apa saja syaratnya. Jadi buat kamu mungkin yang baru selesai bangun rumah atau mungkin tinggal di komplek yang belum ada air PDAM-nya dan mungkin suatu saat atau mungkin sebentar lagi mau masuk air PDAM, pingin tahu apa aja syaratnya, ya bisa ikuti video ini hingga selesai. Jadi syarat untuk pemasangan air PDAM ini based on pengalaman admin sendiri ya di perumahan admin di Kota Palembang. Jadi ceritanya perumahan ini dari awal itu diambil KPR-nya, nggak ada sama sekali air bersih, yang ada hanya air sumur, ya air sumur keruh, yang mana itu sebagai syarat ya untuk bisa membuat rumah KPR, dan juga ada kolam retensi, sehingga ya keseharian orang-orang di perumahan ini nyedotin air retensi yang lama-kelamaan awalnya itu bening karena ditambahin banyak kaporit, ya ujung-ujungnya juga jadi keruh, butek sampai berwarna coklat. Dan syukurnya alhamdulillah akhirnya air PDAM, jaringan air bersih bisa masuk ke perumahan ini. Ya, selain kami itu nyedotin air kolam retensi, juga nadah air hujan, dan itu menjadi kebiasaan admin sampai saat ini. Selain itu juga kami beli air tandonan yang harganya itu yang terakhir admin beli 75.000 per tandon untuk 1000 liter. Ya, satu tandon itu kalau dipakai paling banter 1 minggu lebih lah. Ya tentunya bakal mahal banget kalau misalkan dibandingkan dengan iuran bulanan air PDAM menggunakan ya jaringan air bersih yang sudah ada. Jadi untuk syaratnya itu ya, ini per tahun 2024, admin kurang tahu untuk yang tahun 2025, tapi bisa kamu cek di situsnya langsung. Di video kali ini tuh soal pemasangan air PDAM Tirtamusi Palembang. Jadi mungkin di kota lain bakal sedikit beda syaratnya atau bahkan beda banget, untuk harganya juga bisa jadi beda ya. Nah, yang pertama yang perlu kamu siapkan adalah fotokopi KTP ya. Tentu saja kalau di sini karena admin kepala keluarga, jadi ya itu fotokopi admin. Kemudian kamu siapkan fotokopi kartu keluarga 1 lembar. Jadi KTP tadi 1 lembar, yang kakak ini juga 1 lembar fotokopi. Kemudian kamu siapkan fotokopi rekening air tetangga terdekat. Ini kalau misalkan kamu tinggal di perkampungan ya, biasanya seperti admin dulu di rumah di perkampungan yang non komplek lah intinya. Kami di sini nyebutnya juga perkampungan. Itu bisa minjem rekening atau fotokopi rekening dari tetangga yang sudah pasang air PDAM. Tapi kalau buat kamu yang tinggal di perumahan itu ya sesama orang di komplek belum ada yang pasang air PDAM, itu bisa ditiadakan ya untuk fotokopi rekening air ini. Kemudian untuk sketsa lokasi, denah lokasi. Lanjut juga fotokopi PBB. Ya, rumah kamu sudah harus ada PBB-nya ya. Kemudian materai 10.000 2 lembar. Dan semua itu nanti akan dimasukkan ke dalam map berwarna kuning. Ya, kertas karton kuning itu. Nah, karena di sini perumahan ini baru masuk air dan sifatnya itu dikoordinasi ya, bukan satu orang satu ngurus. Jadi semuanya itu dipermudah. Termasuk juga ada salah satu syaratnya surat domisili di sini ya. Kalau admin kan itu KTP-nya atau KK-nya beda dengan yang ada di lokasi rumah ini di tempat lain, sehingga dibutuhkan surat pengantar. Misal admin tinggal di wilayah A, tapi perumahan admin yang admin tempat ini ada di wilayah B. Nah, di wilayah B ini butuh surat pengantar dari RT. Dan itu karena dibikin secara rame-rame ya, kolektif. Jadi itu lebih mudah pengurusannya karena kami semuanya itu langsung setor ke ketua yang ngurusin PDAM ini. Kemudian dia nyetor ke PDAM. Dan untuk biayanya per 2024 kami pasang itu kalau nggak keliru di bulan Juni atau bulan Juli lah, intinya sudah lewat pertengahan tahun 2024. Untuk biaya rumah tangga itu 1.500.000 dan untuk ruko itu 2.750.000. Tapi admin garis bawahi di sini 1.500.000 untuk yang rumah tangga, yang dalam kasus saat ini itu di perumahan.
Kemudian ada biaya tambahan itu pipa lebih dari 12 meter itu dikenain 16.000 per meternya. Dan kalau misalkan jalan yang nanti akan dilalui itu sudah ada aspal, itu kena 33.000 per meter, dan untuk yang jalan sudah dibeton itu kena 32.000 per meter. Jadi admin itu biaya awalnya 1.500.000, tapi pada saat akhir-akhirnya nanti kalau nggak keliru ya, karena sudah lewat tahun kemarin sekitar 1.750.000 atau nggak keliru ya, sekitar itulah, dihitung-hitung dari jarak dari meteran ke pipa induknya. Jadi mereka nanti akan ngukur, dan setiap rumah itu bisa saja beda untuk biaya akhirnya, karena nanti akan diukur jarak dari pipa induk dengan rumah kamu dengan penempatan meteran. Jadi ya seperti itulah syarat-syaratnya. Lebih enak sebenarnya kolektif ya, karena nanti akan nyetor ke satu orang aja atau satu kelompok aja, dan mereka yang akan mengurusinya. Dan kami dalam kasus ini tuh memang ini benar-benar mengusahakan air bersih tersebut jaringannya bisa masuk ke sini, sehingga bisa semua warga perumahan ikut mendapatkan air bersih. Tapi buat kamu yang tinggalnya di perkampungan yang non komplek itu ngurusnya ya perorangan ya, seperti syarat tadi. Dan ini hanya contoh di PDAM Tirtamusi, di tempat lain mungkin beda. Buat kamu yang punya pengalaman baru pemasangan air PDAM di kotanya masing-masing, bisa tuliskan pengalamannya di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini teman-teman kamu. See ya.